Hadirat, urapan, dan kuasa Roh Kudus bekerja atas kami pagi ini. Kami percaya ini bukan sekedar ibadah, tapi ini pesta anak domba Allah, Yesus sang pemimpin pesta yang akan membawa kami menikmati kerajaan-Nya. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Buat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, radikal kepada firman, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, terus maju dalam Yesus. Kami dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Dia. Kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Kudus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini, supaya kebenaran firman diberitakan dengan tanpa disembunyikan, karena sudah waktunya firman Tuhan diberitakan di atas atap. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Semangat. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Ya. Haleluya. 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 Amin. Jangan kalah sama anak Akpol ya. Kalau pelayanan di Akpol, amin, 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 amin. Ya. Kenapa? Karena kekuatan manusia mendengar itu biasanya paling kuat itu 25 menit ya. Nah, nanti selanjutnya dia bisa lihat saya jadi 2, jadi 3, hilang, lama-lama nongol lagi ya. Rupanya dia sudah di alam roh yang lain ya. Makanya kita harus fokus. Amin. Haleluya. Semangat. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Ya, saya yakin ya, polisi-polisi nggak loyo ya, nggak letih letoy, semangatnya luar biasa. Haleluya. Tadi ada ayat pengantar di situ bicara tentang pertanggungjawaban iman kita ya. Kita di Indonesia ini berbagai macam suku, berbagai macam agama ya, berbagai macam juga bahasa dan sebagainya. Ya, kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita ya kepada semua orang. Ya, makanya di situ di 1 Petrus 3 tadi dikatakan di sini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, itu kata pengantar tadi. Ya, kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Ya, di dalam Filipi 1 ayat 21 ya. Tadi temanya ya, hidup bagi Kristus. Tema itu ya, saya WA ke HP Bapak pengurus di sini ya. Ya. Waktu saya ada di kapal mau penyeberangan ke Tanjung Pinang ya. Jadi apa Pak temanya? Roh Kudus apa ini? Wah, udah ini. Hidup bagi Kristus. Kalau di sini dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tadi mau saya buat temanya hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Tapi saya berpikir nanti kalau saya belum bicara tentang ini, terus saya kasih tema ini, siapa tahu ya, wah ini udah cerita kematian gitu ya. Nah, makanya saya kasih temanya hidup bagi Kristus. Ya, jadi kenapa kita harus hidup bagi Kristus ya? Karena kita sebenarnya nggak punya hidup. Kita nggak punya hidup. Sama sekali kita nggak punya hidup. Yang punya hidup hanya Dia ya. Dialah yang punya hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus ya.
kenapa kita harus tidak boleh menggunakan hidup kita sesuka kita? Karena kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1. Oke. 1 Petrus 1 ayat 18. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, karena kita sudah ditebus, jadi kita nggak punya hak lagi atas diri kita. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh Dia bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Dikatakan di sini ya, darah yang mahal itu yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Jadi dulu sebelum Kristus hadir ke muka bumi mengambil rupa manusia, orang Israel itu kalau berdosa harus mempersembahkan domba. Itu domba juga harus tambun betul ya, nggak boleh ada cacat celah sedikit pun ya. Tapi berjalannya waktu, imam-imam lihat, wah ini bisa jadi bisnis ini. Nah, sehingga ada orang-orang dari pedesaan yang datang bawa domba. Wah, dombamu nggak kudus. Terus gimana dong? Saya persiapkan nih domba. Oke, kalau gitu kau tukar tambah dong. Nah, ya kan? Terus, oh ini uangmu nggak kudus. Nah, tukar tambah. Ya, kalau sekarang mungkin uang receh ya, atau rentenir lah ya, mirip-mirip begitulah ya. Iya. Jadi makanya kalau baca Yohanes pasal 2, Yesus menunggang balikan tuh bait Allah itu. Kalian jadikan ini tempat dagang, bukan mereka dagang baju, bukan dagang makanan, bukan dagang buku, bukan. Itu persoalan yang tadi yang saya sampaikan. Ya, Yesus marah karena tempat ini adalah rumah doa. Kenapa kalian jadikan tempat bisnis seperti ini? Nah, kenapa saudara waktu itu ya harus pakai domba, nggak pakai darah manusia? Padahal pada zaman itu sudah ada keyakinan ya yang mempersembahkan darah kepada Tuhan mereka untuk pengampunan dosa. Saudara, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, ya, semua Roma 3:23 manusia kehilangan kemuliaan Allah, jatuh dalam dosa, dan darahnya pun tercemari oleh dosa. Jadi sebelum Kristus datang, domba punya darah itu lebih kudus, itu lebih bernilai daripada darah manusia. Ya, luar biasa ini. Saya yakin ini nggak disingkapkan oleh siapapun ya. Saya tanya Tuhan, kenapa begitu? Iya, karena darah domba itu kudus. Sebab apa yang dilakukan domba atau binatang lain itu mereka tidak diminta pertanggungjawaban. Misalnya domba memakan tanaman saudara, ya, domba nggak berdosa. Kucing ngambil ikan kita, waktu kita makan, kucing nggak dosa. Kita yang salah, kenapa nggak jaga? Karena lama kali doanya mungkin. Ya kan, Tuhan Bapa kami yang di surga, kuduskan namamu. Hilang ya kan? Kita yang salah, dia nggak dosa. Tapi ketika manusia berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan, dia harus bertanggung jawab. Disitulah dosa. Makanya saudara, tidak mungkin terus menerus dengan domba ini. Kenapa? Ya, Tuhan udah tahu nanti perkembangan zaman seperti apa. Dulu saudara, di Israel itu, di sinagog itu ya, itu lapangannya luas, tanah luas, orang datang dari mana-mana bawa domba, ya nggak ada masalah. Ya, kalau sekarang dibuat seperti itu di gereja, wah, apalagi di Jakarta di tempat saya, wah, tanah semeter 17 juta, wah. Iya, bingung. Iya, Tuhan tahu itu semua. Ya,
Walaupun kalau saudara bilang, oh itu sudah dinubuatkan, yes, betul, ya. Tapi harus ada ungkapan-ungkapan lain. Jadi Tuhan sudah tahu semuanya, situasi yang akan terjadi nanti, ya. Itulah sebabnya, ya, Tuhan langsung ambil keputusan di Kejadian 3. Nanti, ya, keturunan wanita ini yang menginjak kepala si ular tua itu. Wah. Yaitu nubuatan tentang Kristus, ya. Walaupun ada orang-orang lain bilang itu nubuatan nabi-nabi lain. Ya, saya Lubis, ya, Risuli Lubis. Lubis sudah tahu lah, nggak usah diceritain, ya. Ya. Jadi ini karena kan di kepolisian. Ya. Jadi saudara, banyak orang-orang mengambil ayat-ayat Alkitab, ya, menubuatkan itu tentang nabi itu, nabi ini enggak. Itu nubuatan-nubuatan untuk Yesus, ya, sudah dimulai dari Kejadian, ya. Saudara, Yesus menggenapinya. Itulah yang tadi dikatakan, kita sudah ditebus, ya. Jadi kita nggak punya hak atas diri kita lagi, karena sudah ditebus. Makanya kita hamba. Hamba itu dalam bahasa aslinya doulos. Doulos pada waktu itu, saudara, wah, itu nggak punya hak atas dirinya. Itu mau diinjak oleh tuannya, mau digebukin, mau dibunuh sekalipun nggak ada HAM di sana. Karena mereka sudah dibeli dari perbudakan. Jadi ada jualan manusia pada zaman itu. Saudara, ketika kita sudah ditebus, kita bukan lagi milik dunia, kita bukan lagi milik dosa, kita bukan lagi milik siapa-siapa. Kita milik Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Jadi kita milik Yesus. Saudara-saudara saya yang lama, keluarga-keluarga saya yang belum percaya Yesus, tanya saya, berarti Tuhanmu nggak maha kuasa? Kenapa? Loh, kalau Tuhan saya kun payakun, selesai, diampuni, jadi semua. Tuhan saya juga bisa, tapi Tuhan saya maha adil. Karena kami sudah tergade, kami sendiri yang menggadekan diri kami ke dosa karena dimulai Adam dan Hawa. Iya, jangan mentang-mentang penguasa anaknya menggadekan dirinya ke penggadean, terus si penguasa ini bilang, hei, mari, aku penguasa. Bayar dulu dong, anakmu sudah menggadekan dirinya ke sini. Berapa? Sekian ratus juta. Bayar. Itulah penguasa yang baik, itulah penguasa yang adil. Walaupun dia bisa rampas, Allah kita maha kuasa, dia bisa rampas begitu saja, tapi dia tidak lakukan itu. Itulah keadilan. Dia ke Gadara, Markus 5. Legion itu berkata, jangan siksa aku. Orang yang kerasukan setan ini namanya legion. Legion itu artinya ada 2000 di sana setan. Jangan siksa aku. Seandainya saya Yesus, waduh, gak sabar saya ingat, kan begitu. Tapi Yesus bilang, ya, apa kau mau? Izinkan aku ke babi-babi itu. Pergi kau ke babi-babi itu, bus. Kenapa nggak disiksa langsung? Iya, itulah keadilan Tuhan. Karena memang ketika Lucifer dan grupnya jatuh dalam dosa, itu sudah ada perjanjian tanpa tersurat, tapi tersirat. Ya. Setan iblis itu diberikan kebebasan untuk menggoda siapapun nanti, tapi pada akhirnya dia akan menerima hukuman itu. Karena Tuhan tidak pernah ciptakan neraka untuk manusia, neraka untuk setan. Hanya orang ikut setan lah masuk ke sana. Ya. Jadi saudara, yang saya katakan tadi itu, Tuhan kita maha kuasa, tapi keadilannya, hei setan, nih gua tebus lewat anakku yang tunggal. Karena konteksnya, ya, pada waktu itu dia jadi anak datang ke bumi. Ini sudah kutebus. Mau bilang apa? Sekarang kalau setan mau tuduh saya, Risuli Lubis kau dulu gini. Aku sudah ditebus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Aku sudah ditebus. Iya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya. Kenapa, ya, kita harus
hidup bagi Kristus. Coba kita baca di dalam Yohanes. Yohanes pasal 15. Yohanes 15. Oke. Ayat 4. Luar biasa ya. Memang ini suasana bulan puasa yang luar biasa. Makanya ada ya. Oke. Yohanes 15 ayat 4. 3, 2, 1. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Luar biasa ya. Kalau kita baca selanjutnya ayatnya di ayat 5 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi alasan kedua ya, kenapa hidup bagi Kristus? Karena di luar Kristus kita nggak bisa buat apa-apa. Banyak kali orang sombong, angkuh. Apalagi kalau udah punya jabatan. Tapi puji Tuhan ya, Pak Tabana bangun ini rendah hati ya. 2 hari yang lalu saya bisa ketemu beliau, berdoa buat beliau. Ya luar biasa. Iya. Dulu Pak Armanda Pari juga ya, pernah saya datang kemari ketika kejadian masalah dulu ya. Iya. Ada masalah dulu ya. Luar biasa. Saya lihat luar biasa. Saya nggak tahu beliau mungkin ada kesibukan lain. Ya. Jadi di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, saya dulu bukan orang percaya. Lubis kan tahu. Keluarga saya semua menghina saya. Tapi dengan saya doa puasa. Ibu saya dijumpai Yesus. Ibu saya dijumpai Yesus. Luar biasa. Lagi sembahyang dia dijumpai Tuhan. Terus adik saya dijumpai Tuhan. Dia tinggalkan Freeport. Dia sekolah pendeta, jadi pendeta. Abang saya, ponakan saya, kakak saya. 50+1. Kami sudah percaya Tuhan. Karena kuasanya dahsyat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Yesus maka engkau akan selamat dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Kepala penjara Filipi kebingungan. Dia mau bunuh diri. Aku mau bunuh diri. Udah lari semua tahanan. Paulus bilang, tenang. Buka. Lihat semua. Gak ada lari kan? Gak ada. Terus apa yang ku perbuat? Ya, maksud dia apa yang ku perbuat? Bagaimana supaya jabatanku jangan hilang. Bagaimana supaya jabatanku ini naik. Gitu maksud dia. Tapi Paulus bilang, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau selamat dan seisi rumah diselamatkan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Saudara, saya jarang menikmati rumah saya di Jakarta. Jarang menikmati mobil saya. Saya diberkati Tuhan 2 mobil yang luar biasa. Jarang saya nikmati. Saya selalu ke hutan-hutan, ke pedalaman Kalimantan, Mentawai. Ketika aja di YouTube Risuli Lubis di Mentawai nanti muncul, ke Brunei, ke Malaysia, ke pedalaman, ke Aceh pedalaman, ke daerah-daerah, ke Madura, kemana-mana. Ya, saudara, kenapa? Yang pertama, saya tahu saya sudah ditebus. Yang kedua, saya tidak bisa berbuat apa-apa di luar Kristus. Jadi jarang. Nanti ini pulang, saudara tahu kemari. Sebenarnya kemari saya itu tujuannya ada satu keluarga. Gak usah sebut sukunya ya. Mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya untuk itu saya datang. Saya langsung bilang, karena dia dengar FB saya, lihat YouTube, terus akhirnya dia cari nomor admin, telepon ke saya.
Saya bilang oke, saya datang. Tapi kita jadwal kurang lebih 7 bulan baru saya bisa bertemu orang itu. Ya, luar biasa. Hanya untuk itu. Tapi saudara, Yesus aja ke Gadara itu hanya 1 orang dia kunjungi. 1 orang. Itu pun orang gila lagi. Yohanes 4 yang dikunjungi 1 perempuan Samaria. 5 lagi laki-laki disimpan. Ngeri gak? Itu yang dikunjungi Yesus. Saya juga teringat. Kira-kira saya ngomong gini paham ya? Yang saya sebutkan itu ya, perempuan Samaria, Gadara gitu ya. Kalau nggak paham memang susah sih dijelaskan. Jadi waktunya lama kan, waktunya harus singkat. Iya, artinya saya juga berpikir. Saya bilang, Tuhan, kau aja 1 orang kau datang Tuhan. Saya harus lakukan. Saya cari tiket. Lumayan juga ini mahal. Hanya untuk melayani itu orang. Dan sudah pasti tidak ada duitnya. Sudah pasti. Nggak mungkin. Tapi Tuhan kita dahsyat. Kalau nggak kesini saya nggak ketemu Kapolda. Tuhan kita dahsyat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena saya bisa ketemu Kapolda karena ada seorang jenderal juga. Ya, WA saya di mana? Pak, ada di Batam. Siapa yang kenal di sini? Oh, itu Kapolda baik, temuin aja, Pak. Oh ya udah. Haleluya. Terus ke Tanjung Pinang, hanya beberapa jam balik lagi. Hanya untuk 1 orang. 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Indonesia butuh kedamaian, ketenangan, keselamatan. Yang saya yakini damai yang abadi, yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Dulu saya berantakan, nggak ada damai, nggak ada ketenangan. Bahkan saya tahajud pun saya nggak dapat ketenangan. Tapi puji Tuhan, setelah saya terima Yesus, saya merasakan damai, saya merasakan sukacita, ada kepastian. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, tetap pertahankan iman kita. Dalam situasi kondisi apapun, kita tetap pertahankan iman kita. Ya. Yang ketiga saudara, saya rasa nggak usah dibaca ya. Jadi di situ di Roma pasal 11 ya, ayat 36, dari dia, untuk dia, bagi dia, dan seterusnya dan sebagainya. Artinya apa? Semua yang kita miliki ini dari dia. Jadi bagaimana lagi kita bisa hidup untuk kita? Kita hidup bagi Kristus, nggak bisa kita hidup bagi kita. Kenapa? Karena semua ini dari dia, untuk dia. Nah, sekarang bagaimana supaya terrealisasi ini? Kita harus tahu dari mana kita, di mana kita, dari mana kita, siapa kita, di mana kita, kemana kita. Kita harus betul-betul mengalami itu bersama Tuhan. Oh ya, dari mana aku Tuhan? Tuhan bilang, kau bukan dari dunia ini. Engkau sudah kulahirkan kembali, kata Tuhan, oleh Rohku. Ya. Siapa kita? Kita bukan orang sembarangan. Kita bukan anak angkat, kita anak kandung. Makanya kita yang berani panggil Tuhan itu Bapa. Saya dulu mana berani panggil dia Bapa. Ngerilah saya. Bahaya saya. Tapi sekarang saya bilang, Bapa yang ku kenal dalam nama Yesus. Haleluya. Terus dari dia, untuk dia, bagi dia. Nah, ini saudara, itulah sebabnya hidup kita bagi Kristus. Ya. Dan selanjutnya, apa yang saya mau sampaikan? Pertanggungjawaban iman kita. Pertanggungjawaban iman kita, kita harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan orang. Pertama, pertanggungjawaban iman kita adalah kita kepada Tuhan, itu bicara spiritual kita pribadi. Terus moral kita juga harus lebih baik. Karena apa? Yesus bilang kalau keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat, engkau tidak layak. Moral kita harus lebih baik. Karena kita sebagai garam dunia dan terang dunia.
Haleluya. Sebelum kejadian Pak Sambo saya datang ke kantor beliau. Tapi sayang, propamnya bilang tunggu di ruang VIP. Sudah berkali-kali di YouTube saya ada. Tunggu di ruang VIP. Ya udah, ruang VIP-nya mana? Tempat apa? Tempat parkiran. Itu Mabes Polri, ini propam sini ke sana Kapolri kan. Nah, disinilah parkiran itu kan. Anak saya bilang, kebaskan aja kaki Pak, kebaskan kaki. Gak lama kejadian. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Saya ketemu seorang ibu di Surabaya. Saya doakan dia, saya nggak kenal dia. Bu, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Ibu itu nangis terus. Dan dia bilang, Pak, kenapa Bapak tahu? Kenapa Bu? Saya mau bunuh diri nanti malam Pak. Jadi Allah Maha tahu. Saudara semua bisa dipakai oleh dia jikalau dia berkenan kepada saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maksud saya siapa tahu waktu ketemu terus Roh Kudus entah apa-apa lagi itu kan. Iya. Karena apa? Karena kita ini harus bertanggung jawab secara moral kepada semua orang. Bukan hanya vertikal saja, horizontal. Makanya salib tuh. Ya, kita mikul salib terus tiap hari. Iya. Mana uang-uang kita mau dirikan gereja kok ditutup? Uang-uang pribadi loh, uang-uang sendiri. Iya, tapi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita hanya doa supaya pemerintah tegas. Saudara, kita harus bertanggung jawab. Intelektual, kita harus bertanggung jawab. Apa itu intelektual? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering. Hei, Yesus Tuhan ya? Tuhan? Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus mati nggak? Mati. Nah, tadi kok bilang Tuhan, ini sekarang mati. Gitu. Gimana sih? Nah. Coba. Saya melayani di Polres Mentawai. Nggak ada yang tahu, kejebak semua orang dengan pertanyaan itu. Cuma di sini kan nggak saya praktekkan lah, ya. Waktu saya panggil satu-satu, karena waktu di situ agak luas, maksudnya agak lama, jadi bisa saya panggil. Saya tes begitu, bingung dia. Akhirnya Tuhan mati. Hah? Tuhan nggak mungkin mati, Allah nggak mungkin mati. Saya kasih tahu sama keluarga saya, Allahku nggak mati, Tuhanku nggak mati. Yohanes 4 ayat 24, Allah roh. 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah roh. Jadi Allah dan Tuhan itu sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Roh. Bagaimana orang mau bunuh roh? Mana bisa? Tapi kalau kita lihat, yang mati adalah manusia Yesus. Rohnya tidak mati. Rohnya tidak mati. Yang mati manusianya. Haleluya. Haleluya. Saudara, harus kita bisa jawab. Jangan kita bilang, jadi rohnya makanya bilang, Eli, Eli lama sabatani. Roh, karena dia kepenuhan roh Allah. Roh itu ninggalkan dia. Terus Zakir naik bilang apa? Hei, Alkitabmu bertentangan. Yesus pernah bilang sama orang Yahudi, sebagaimana Yunus di perut ikan, demikian nanti anak manusia di perut bumi. Yunus di perut ikan hidup, Yesus mati di perut bumi. Siapa bilang? Yesus langsung hidup di perut bumi. Benar yang dibilang Yesus itu nggak salah. Coba kita baca. Maksudnya kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Ya. Sudah. Ayat yang ke 18 sampai 19 sampai 20 ya. Oke lah, ayat 18 gak usah kita baca sini, baca di rumah saja lah. Itu sudah ya. Kristus mati sebagai manusia itu kita baca di rumah saja. Ini kita mau buktikan Yesus hidup. Di perut bumi 3 hari dia hidup. Jadi makanya saya mau katakan kepada saudara, ya, dengar saya. Yesus bangkit dari kematian itu bukan hari ketiga. Hari pertama. Kita mau buktikan. Kita buktikan di sini. Oke. 1 Petrus 3 ayat 19. 3, 2,
1. Dan di alam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang mati dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menantikan dengan sabar, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Saya akan bahas di ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ianya siapa ini? Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, roh-roh yang zaman Nuh mati. Kalau zaman Musa udah tidak berlaku lagi. Kenapa? Zaman Musa sudah ada Taurat, zaman Nuh belum ada. Makanya Tuhan Maha Adil, dia harus bertanggung jawab atas itu semua. Karena waktu itu belum ada Taurat. Dia datang, dia hidup. Jadi roh itu tutup kubur, roh itu langsung dus bangkit. Jadi 3 hari dia bangkit. 1 hari dia bangkit dari kematian, 3 hari bangkit dari kubur. 3 hari baru pintu itu terbuka. Nah, protes lagi nih mereka. Jumat itu jam 3 kan, ya. Sabtu, Minggu pagi kan, 1:30 dong. Budaya Yahudi bukan begitu. Bukan ngitung jam, di situ hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Jadi bukan masalah jam. Alkitab nggak bisa salah. Bagaimana mungkin Alkitab salah? Artinya secara intelektual kita harus jelaskan kepada mereka, tapi sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Iya. Yesus hebat. Iya, hebat. Iya. Kok dia mati? Saya bilang, kok mati dibunuh tentara Romawi? Enggak. Yesus tidak mati karena dibunuh tentara Romawi. Yesus bukan mati karena ditombak tentara Romawi. Kita baca. Kita baca di dalam Matius 27. Karena ini sering pertanyaan saya sampaikan, saya harap saudara Bapak Ibu juga bisa menjawabnya ketika mereka bertanya. Ya. Ayat 50. Kita baca Matius 27 ayat 50. 3, 2, 1. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus kalau nggak nyerahkan nyawanya nggak bisa mati, nggak bakal mati. Karena dia bilang aku punya hidup. Mana mungkin dia bisa mati kalau dia nggak memberikannya? Nah, kita mau buktikan lagi. Sebelum dia mati, dia sudah ngomong. Ya, nubuatan dia, Matius 17 ayat 22. Kita baca. Matius 17 atau di Markus 9 lebih gampang dimengerti. Ya, Markus 9, ayo ayat 44 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dengarlah. Ya, apa itu? Lukas 9 ya. Markus 9 ya. Markus 9 ayat 30. 31-nya aja. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Siapa yang bisa tahu di bumi ini, di dunia ini, bagaimana prosesnya kematiannya? Dia. Nanti aku dibunuh, aku bangkit. Luar biasa. Tetapi saudara, dia mati bukan karena tombak Romawi itu, bukan. Kita baca Yohanes 10. Oke, ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Kita baca sama-sama. Ini nubuatan dia. Nubuatan beliau, nubuatan Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 11. 3, 2, 1. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia udah bilang, aku gembala yang baik. Aku nanti berikan nyawaku bagi kalian. Sebab dulu banyak gembala yang upahan, khususnya orang Badui yang di Israel sana. Itu upahan. Kalau datang serigala atau datang di situ singa atau entah binatang buas apa, dia lari.
Yesus kasih perumpamaan, kalau saya tidak, saya mati dulu, hancur-hancuran, asal kalian selamat. Banyak pimpinan-pimpinan biar dia selamat asal anggotanya habis. Tapi pemimpin tidak begitu. Pemimpin dia bilang, aku yang tanggung, anggotaku selamat, aku yang tanggung, aku yang tanggung. Ini kesalahanku, kebijakanku yang salah, aku yang tanggung. Yesus tidak salah, Yesus tidak berdosa, tapi dia rela memberikan nyawanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya, haleluya. Dia bukan mati karena tombak Romawi. Kita lihat lagi ya di Markus. Ayo, satu ayat lagi nih. Ada berapa ayat sebenarnya? Oke, kita baca ya, Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Saya harap kalian baca ya. Saya sebentar minum ya. Sayang kalau nggak ini mau bajir. Mau bajir ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Tuhan. Ya. 3, 2, 1. Karena iya. Kenapa Yesus tadi pakai kata gembala, saudara? Saudara, Yesus selalu memakai kata-kata kiasan supaya orang berimajinasi. Iman itu artinya berimajinasi. Beriman kepada Yesus, berimajinasi kepada Yesus. Beriman kepada firman, berimajinasi kepada firman. Itu iman itu. Belum ada tapi ada. Iman. Itulah. Beriman itu berimajinasi itu. Supaya murid-muridnya ini berimajinasi, gembala. Karena bagi mereka gembala itu udah familiar sekali, udah mereka paham. Karena pada zaman itu banyak gembala-gembala yang nggak bertanggung jawab atas dombanya. Kalau gembala yang bertanggung jawab, kalau memang itu dombanya milik dia dan dia bertanggung jawab, gembala itu di Israel pasti dia bawa senjata. Siapa tahu datang binatang buas. Biasanya gada atau senjata-senjata lain. Ketika datang binatang buas, gembala yang baik dia main dulu, bang, wah mungkin kena lah si gembala ini kan, digigit lah sininya sedikit, cup, wah tapi dia tetap main pedang, cok, ditusuk lah itu si perut singa itu misalnya, ngelawan lagi ya, wah dimakan lagi dia terkam, tapi sampai sama hidup, akhirnya ditusuk-tusuk si singa juga makanin dia, matilah si singa, mati juga lah si gembala. Itu gembala yang baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu gembala yang baik. Kenapa? Biar gua mati, lu mati, yang penting domba gua selamat. Itu gembala yang baik. Saya pelayanan di Kalimantan pedalaman. Tidak ada akses darat. Ada satu gereja, jumlah jemaatnya 100 orang. Ditinggalin oleh gembalanya. Saya bilang sama ketua wilayah di sana, saya yang gembalakan di sini. Nggak kapasitas Bapak. Sayang, Bapak masih berguna untuk di Brunei, untuk di Malaysia. Ketika jadi suli lubis di Brunei pasti betul. Bapak masih berguna di sana, di mana-mana, di Aceh, di Madura, di mana. Bapak masih berguna. Nanti orang lain pasti datang. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Haleluya. Gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Tapi sampai hari ini saya dipelihara Tuhan. Saya punya anak 5. Sekolah di sekolah yang baik semua. Dari mana itu semua? Kalau bukan Tuhan. Tuhan memelihara saya. Kenapa? Karena hidupku kuberikan baginya. Saya itu di rumah itu saudara, itu paling 2 hari 3 hari. Ini nanti minggu khotbah udah berangkat lagi ke hutan, Jumat pulang, kadang 1 bulan di Mentawai, 1 bulan di Mentawai. Kemarin cerita kepada Sespri Kapolda, dia pernah tugas di Mentawai, tapi banyak hal yang dia nggak tahu saya cerita. Wih, yuk. Bahkan orang Kalimantan aja, nanti saya sebut daerah-daerah dia nggak tahu. Saya udah ke sana. Orang Irian aja kadang nggak tahu daerah-daerah yang saya sebut. Saya udah ke sana. Kenapa saudara? Karena bagiku hidup
adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya sudah diselamatkan Tuhan. Saya harusnya binasa. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup saya. Luar biasa. Luar biasa. Saudara, saya nggak bisa. Ini puji Tuhan saya bisa nginap di hotel. Iya, saudara tahu, sebenarnya hari ini saya udah check out. Tapi karena ditelepon oleh Bapak Alfred, iya, mungkin karena informasi juga dari Pak Propam itu, lupa saya, nggak mana lagi dia itu. Si Robin kemana dia ini? Hah, Pak, bisa nggak? Langsung udah oke. Langsung saya hotel apa itu namanya? Satelit ya. Langsung tambah lagi. Kenapa? Saya tahu satu jiwa pun, nggak usah semua yang bisa paham omongan saya ini, nggak usah semua boleh terima. Satu orang aja, satu orang aja, itu lebih daripada seisi dunia ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, Yesus Tuhan Allah kita itu, ya, itu tidak mati karena tombakan Romawi. Jadi yang pertama bertanggung jawab, maksud saya kepada Tuhan, itu hubungan kita pribadi. Yang kedua moral. Yang ketiga intelektual. Kita harus bisa jawab. Mereka tanya, jawab. Makanya saudara, orang Buddha aja senang sama saya. Bener, saya kaget di mana-mana. Saya pikir dia minta kenalan, saya pikir orang Kristen. Saya datang ke Batam, dikirim supir. Sekarang supirnya ada juga bersama kita. Maksudnya yang nemenin saya itu kemarin bukan beliau. Nah, sekarang mungkin dia ada teman orang Brimob karena mau ke Polda. Orang Brimob disuruh. Dia orang, saya kaget. Saya pikir dia Kristen. Orang dia sering dukung saya. Oh luar biasa Pak. Saya kumpuli ratusan orang tuh di kolong jembatan Grogol itu. Di kolong jembatan Sarina itu. Kasih makan. Sampai saya ditangkap. Lalu saya bilang apa salah saya? Saya bantu negara. Saya kasih mereka makan. Untung waktu itu dan saat Brimobnya Pak Beno Kilapong. Ya, wah luar dia. Dulu. Iya, saya kasih makan orang, saya doa wajar. Oh, lihat. Kumpul ratusan orang kasih makan. Dari mana Tuhan? Dari mana itu? Tuhan kita mah hebat. Tuhan kita kaya raya. Asal kita melaksanakan proyek Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi kita harus bertanggung jawab juga atas intelektual ya. Maksud saya kita sampaikan sesuai dengan firman. Ya, kenapa Yesus begini? Kenapa Yesus begini? Coba terakhir ya, 2 ayat ini ya. 2 ayat ini ya. Oke. Kisah Rasul. Ini saudara tidak ada di Injil lain soalnya. Nggak ada. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 7. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 7. Sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan sama-sama 3, 2, 1. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak. Di 4 Injil, di semua ayat-ayat Alkitab nggak ada ini. Ketika kebangkitan Kristus baru muncul ayat seperti ini. Kita baca satu ayat lagi. Roh Yesus cuma ini, ya. Roh Kristus ada satu lagi ini. Ya, supaya kebangkitan ini supaya kita paham. Jadi jangan seperti dulu lagi. Oh Yesus lapar, oh Yesus ngantuk, oh Yesus. Jangan, iya jangan. Ya, Roma 8 ayat 9. Wah ini kenapa ini jadi tumpah tadi. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kamu tidak hidup
dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini di Alkitab cuma satu ayat, roh Kristus, roh Yesus. Di Injil 4 Injil nggak ada roh Yesus, roh Kristus. Kenapa ada ini? Ketika kebangkitan dia, murid-muridnya memahami bahwa dia Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Murid-muridnya memahami itu. Orang Yahudi aja nggak ngerti. Iya, sampai sekarang mereka masih mau nunggu Mesias. Iya, waktu saya pergi ke tembok ratapan, saya lihat mereka tonjok-tonjok tembok, nunggu Mesias. Puji Tuhan, kita sudah bisa mengenal Yesus secara pribadi. Dialah Allah kita, dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam dialah segala-galanya. Karena itu tetap setia kepada Yesus. Ya, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada 3 hal yang paling spesifik. Pertama, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini bicara tujuan hidup kita apa? Kristus. Yang kedua, ini bicara apa? Hidupku adalah Kristus, mati keuntungan. Bicara motivasi kita ikut Tuhan ini apa? Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini bicara apa? Bicara komitmen kita, konsisten sampai akhir hayat kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya kenal beberapa orang yang mereka tinggalkan Tuhan. Ya, mereka pejabat-pejabat. Udah nggak mau lagi di WA. Saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Yesus begitu baik, begitu mengasihi kita. Saya yang harusnya binasa, tapi saya memperoleh hidup yang kekal. Hari ini, saudara, serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Hadirat, urapan dan kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Mengalirlah roh-Mu atas mereka. Haleluya. Saudara, angkat 2 belah tangan. Arahkan kepada Tuhan. Ikuti doa saya. Yesuslah masa depanku. Ikuti doa saya. Yesuslah masa depanku. Yesuslah hartaku. Yesuslah kekayaanku. Yesuslah kepastianku. Di dalam Yesus aku dipelihara, aku dijagai, aku dilindungi. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia aku cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus meteraikan di hati mereka. Meteraikan di hati mereka. Kalau ada di antara saudara yang sakit, saudara bisa maju. Mungkin sakit pinggang, sakit dada, maksud saya dadanya sakit, atau kepala sakit, saudara bisa didoakan. Jikalau saudara semua sehat, puji Tuhan, saya bahagia pulang karena saudara semua sehat. Angkat 2 belah tangan kita. Haleluya. 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 Saya bersyukur Tuhan Yesus, saya sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini tertanam di dalam hati mereka. Karena kami tahu tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kami. Hanya Dia, Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya lah kami boleh ada sebagaimana Tuhan ada hari ini. Berkati firman-Mu yang mereka sudah dengar.
biar berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Diakhiri. Haleluya.